Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syawal Alfikri Kemudin. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai Plasmodium falciparum. Kami berasal dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Teknologi Laboratorium Medis kelas 2A. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama adalah Alfred Edison Walada, P071721003. Aur Rihman S. Tuasamu, P07172321009. Kasmiran Castella, P07172321019. Muhammad Habil Aditya Sahanun, P07172321025. Petra Vansaila Tuhin, P07172321032. Syawal Alfikri Kaimudin, P07172321041. Werlof Jolmart Taribuka, P07172321045. Sulfika Rumadaul, P07172321047. Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum merupakan protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria pada tubuh manusia. Dan malaria disebabkan oleh Plasmodium ini sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit komplikasi, kejang, hingga koma. Dan malaria jenis ini juga merupakan penyebab kematian yang sangat tinggi di dunia. Dan Plasmodium falciparum juga sering dikenal dengan malaria tropika atau malaria miligana. Dan proses perkembangan parasit ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama ada trofozoid, skizon, dan gametosit. Dan setiap stadium memiliki bentuk yang berbeda. Stadium trofozoid. Stadium ini merupakan yang terpanjang prosesnya dalam kehidupan parasit. Pada pembacaan mikroskop Plasmodium falciparum, stadium trofozoid memiliki bentuk cincin. Terdapat 2 buah kromatin bentuk marginal, sel darah merah tidak tercampur. Tampak sebagian sitoplasma parasit berada di bagian tepi dari eritrosit, yaitu bentuk akole atau from apale. Pada bentuk trofozoid lanjut mengandung bintik-bintik Maurer. Stadium skizon ini merupakan stadium di mana parasit mengalami pembiakan. Skizon ini terdiri dari 2 tahap, yaitu skizon muda dan skizon dewasa. Bentuk dari skizon baru dapat ditemukan pada sediaan darah bila pengambilan darah dilakukan dengan dekat dengan waktu sebelum atau sesudah sporilisasi atau menggigil. Skizon muda terdiri dari 3 inti, sedangkan skizon dewasa berjumlah 8-24 inti. Pada hasil mikroskopis berikut dapat dilihat bahwa skizon dari Plasmodium falciparum berikut telah memasuki tahap dewasa karena terlihat banyak inti serta pigmen yang mengumpul di tengah. Stadium berikutnya adalah stadium gametosit. Pada stadium ini berarti Plasmodium falciparum mengalami tahap pembentukan sel kelamin. Setelah 8-10 hari terjadilah proses gametogenesis ini. Terbagi atas 2, yaitu makrogametosit atau betina dan mikrogametosit atau jantan. Makrogametosis. Pada hasil mikroskopis Plasmodium falciparum berikut bentuk makrogametosis dapat terlihat bahwa berbentuk pisang langsing, inti padat di tengah pigmen mengelilingi inti sitoplasma biru kelabu. Mikrogametosit. Sedangkan hasil mikroskopis mikrogametosit Plasmodium falciparum berikut menunjukkan bahwa berbentuk pisang gemuk. Ini tidak padat, pigmen mengelilingi inti sitoplasma biru pucat kemerahan.
Siklus hidup Plasmodium terdiri dari dua, yaitu siklus porogoni, yaitu siklus seksual yang terjadi pada nyamuk, dan siklus skizogoni, yaitu siklus aseksual yang terdapat pada manusia. Siklus ini dimulai dari siklus porogoni, yaitu ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung Plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu gametosit akan membelah menjadi mikrogametosit yaitu jantan dan makrogametosit yaitu betina. Keduanya mengadakan fertilisasi menghasilkan okinet. Okinet masuk ke lambung nyamuk membentuk okista. Okista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya akan pecah dan sporozoid keluar dari okista. Sporozoid ini akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, salah satunya di kelenjar ludah nyamuk. Siklus berikutnya adalah siklus skizogoni. Siklus ini berlangsung secara aseksual pada tubuh manusia. Siklus ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu siklus eksoeritrositik dan siklus eritrositik. Nah, siklus ini itu dimulai ketika nyamuk menggigit tubuh manusia yang sehat. Sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati tusukan nyamuk tersebut. Sporozoid akan mengalir mengikuti darah hingga mencapai hati. Ketika sampai di hati, dia akan menyerang sel hati dan akan matang menjadi skizon. Siklus ini disebut siklus eksoeritrositik. Lama siklus ini pada Plasmodium falciparum berkisar antara 5 sampai 7 hari dengan diameter skizon 60 mikrometer dan dengan jumlah merozoid dalam skizonnya sekitar 30.000. Pada Plasmodium falciparum hanya mempunyai satu siklus eksoeritrositik. Selanjutnya, skizon akan pecah mengeluarkan merozoid yang akan masuk ke aliran darah sehingga menginfeksi eritrosit dan dimulailah siklus eritrositik. Pada fase eritrositik ini, masa inkubasinya sekitar 9 sampai 14 hari dengan merozoid skizonnya berkisar antara 20 sampai 30 hari. Merozoid tersebut akan berubah morfologi menjadi tropozoid belum matang, lalu matang dan membentuk skizon lagi yang pecah dan menjadi merozoid lagi. Di antara bentuk tropozoid tersebut ada yang menjadi gametosit. Dan gametosit inilah yang nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk. Begitu seterusnya akan berulang-ulang terus. Nah, itu dia video pemaparan materi kami. Semoga siapapun yang menonton dapat mengambil inti dari apa yang kami katakan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.